Kolose pasal 3, kita membaca ayat 22 sampai ayat 24. Firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa kita harus bekerja dengan hati? Hati ada di mana, Bapak Ibu? Kita selalu dengan mudah berkata, sakit hatiku di sini. Tapi secara tubuh, biologis, ya kan, hati ada di sini loh. Benar tidak? Ya kan? Bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan kita dengan hati? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lakukan dengan hati berarti dengan senang hati. Betul tidak? Senang hati berarti tidak terpaksa. Saya hari ini main musik hanya demi atasan saya main musik. Ya, saya jadi MC agar saya dipromosikan. Tetapi dengan senang hati tidak terpaksa berarti tidak ada pengeluhan untuk mengerjakan bagian-bagian kita. Kita kan manusia di dunia hanya mengerjakan bagian kita. Allah yang akan berikan bagian Tuhan. Lakukan dengan hati berarti ada ketulusan hati. Ketulusan hati berarti ada motivasi yang benar. Bukan karena ada apa-apanya. Benar tidak? Sehingga ada ungkapan ada udang di balik batu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang datang di sini semua bersuka cita, ya kan? Boleh senyum kiri kanan, pancarkan wajah kemuliaan Tuhan. Karena Sulawesi Utara diberkati. Saya ketika dipercayakan Tuhan untuk melayani saudara, judulnya saja Dinas Pekerjaan Umum. Umum berarti segala sesuatu bisa kita lakukan, walaupun dengan bidang masing-masing, betul tidak? Iya kan? Penataan ruang daerah Provinsi Utara, Sulawesi Utara. Penataan tanah kita Sulawesi Utara ada di tangan Bapak Ibu, bukan di tangan saya. Betul tidak? Walaupun berkat untuk Sulawesi Utara ada di tangan Tuhan, lewat Tuhan melihat orang-orang di Sulawesi Utara ketika saudara dipekerjakan, ketika saudara dipercayakan untuk mengerjakan bagian-bagian saudara. Tuhan lihat hati saudara. Sehingga mari kita melihat bahwa lakukan dengan hati berarti bagian kita punya porsi masing-masing. Betul tidak? Tidak mungkin saudara melakukan segala sesuatu tidak dengan porsi atau urusan saudara. Bukan urusan saudara melakukan. Ya kan? Tetapi melakukan porsi urusan kita, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya, dan Allah akan memberkati kita dengan caranya Allah. Bukan caranya kita manusia. Pekerjaan dengan segenap hati berarti kerjakan tugas saudara dengan segenap hati. Apa yang kita lakukan, bagaimana melakukannya. Kita tidak akan memberi pertanyaan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati saya. No way.
Dosa saya dan saudara saja Tuhan ampuni, amin. Apalagi urusan berkat saudara, urusan hidup saudara. Tuhan tahu apa yang akan ia lakukan. Tuhan punya waktu, saudara. Tidak ada sesuatu pun perbuatan yang tidak punya nilai. Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak berfaedah atau tidak punya manfaat. Ketika saudara lakukan ke atas kepadanya, tidak ada pekerjaan yang tidak punya nilai, Bapak Ibu. Apalagi kalau ditujukan kepada Tuhan. Apapun tugas saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, bidang saudara di pekerjaan umum ini, lakukan bagian itu. Kalau orientasi kita pada Allah, berarti berkat akan mengikuti. Sehingga firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sudah mencari Allah, saya bangga sebagai warga Gemim, bahkan juga sebagai pendeta Gemim. Ketika saya dipercayakan melayani di sini, saya pernah melayani 5 tahun lebih di Jawa Barat. Ruang bagi kami untuk seperti ini bergumul, betul tidak? Tapi kita di tanah Minahasa udah aja, mau jalan, mau haleluya, puji Tuhan, tidak ada yang menghentikan saudara. Sehingga mari kita melihat tugas, tanggung jawab, fungsi kita, peran kita bernilai ilahi. Perbuatan kecil yang mungkin bagi orang lain saudara akan bilang, saya tidak masuk hitungan, saya telah berusaha. Tapi mari yakinkan diri saudara, apapun yang tidak terlihat itu bernilai bagi Tuhan. Saya ketika mengambil tema ini, saya mau khotbah tema gereja saya kan bicara perempuan. Tapi ketika saya pelajari tema ini ya, bicara juga bagaimana hubungan, ya kan? Tuhan dan hamba, tapi juga ada hubungan spesifik perempuan, laki-laki, istri, dan para suami. Ya. Ini kayaknya saya melihat lebih banyak wanita loh. Senyum dan angkat tangan wanita. Bijaksanalah saudara memanajemen hidup saudara, karena suami saudara tidak akan pernah membelikan lipstik buat saudara. Jujur kan? Saudara mau evaluasi hidup saudara, karena perempuan itu adalah seorang penolong. Penolong berarti dia mengatasi kelemahan, keterbatasan pasangan hidup lo. Jangan saudara berpikir, sudah 50 tahun saya menikah, tapi saya tidak pernah dibeli sesuatu oleh suami saya. Atau bisa juga masa ini karena emansipasi, lo saudara sudah memiliki uang, bekerja di pekerjaan yang luar biasa menghasilkan uang. Ini kalau di dunia kerja ya Pak ya, betul tidak? Pekerjaan umum itu istilahnya baksa-baksahan. Tapi sekarang Indonesia apa? Efisiensi anggaran, semua ditekan. Tapi bagi saya, ditekan apapun, kalau lo punya hati untuk Allah, Allah akan berikan apa yang saudara butuhkan setiap hari. Makan minum lo, pekerjaan saudara akan Tuhan promosikan dengan cara Allah. Betul tidak? Amin? Amin. Benar. Jangan lo amin tapi pulang dari sini lo menyedihkan Tuhan, karena lo tidak punya iman yang bertumbuh untuk mempercayai Allah. Karena sudah dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan yang kita bacakan di sini, saya ketika membaca ayat 22 ini, taat kepada Tuhan saja, ini Tuhan di dunia loh. Bos saja butuh ketaatan kita. Atasan kita butuh ketaatan kita. Apalagi Tuhan yang sudah menciptakan saya dan menciptakan saudara. Betul tidak? Ya kan? Dia butuh ketaatan, kesetiaan saudara-saudara untuk menjalani hidup, melakukan segala sesuatu. Dikatakan di sini, dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka.
Kadang kan kita, ya kan? Saya bos, ya kan? Tapi hanya pura-pura saja, tidak benar-benar tulus. Sehingga saya mau katakan, butuh ketulusan hati, butuh motivasi yang benar untuk menjalani hidup ini sebagai karyawan bidang pekerjaan apapun, ya kan? Dibutuhkan dedikasi. Allah mempromosi kamu, tapi dedikasimu payah sekali, ya kan? Jam kedatangan selalu jam 9 lewat. Mau dipromosikan Allah seperti apa? Anda tidak punya pengabdian, apalagi pengabdian dengan ketulusan hati. Lakukan dengan hati, senang hati tanpa dipaksa. Jadi tanggung jawab itu bukan karena apa? Ancaman atau intimidasi. Saya diintimidasi harus main alat musik hari ini. Nanti ancaman buat pekerjaan saya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sukacita dengan segenap hati. Maksimallah saudara. Ketika saudara dipercayakan oleh negara bekerja di dinas pekerjaan umum ini dan menata tanah kita Sulawesi Utara. Orang luar saja mau bangun negeri kita, apalagi orang asli Sulawesi Utara. Amin. Iyalah, mulailah dari keluargamu yang terkecil. Suami tunduk, istri yang tunduk. Suami kasihi, jangan dibalikin. Sekarang banyak suami takut istri. Apalagi mau dekat Natal-Natalan gini ya, ini kan udah ada pohon Natal. Berdamailah dengan suamimu. Mungkin sampai hari ini ada akar pahit yang menyedihkan dilakukan istrimu. Karena manajemennya parah. Ya kan, pendapatan 10 juta, belanjaan 20 juta, belum tambah kreditnya. Minta ampun. Banyak suami tertekan. Karena istri tidak memiliki keseimbangan dengan many of many. Belum bilang sedang orang mati Pak ya, bangkit lihat uang, tapi namanya sudah mati, uang tidak akan dibawa, rumahmu, mobilmu selesai sudah, betul tidak? Sehingga selagi kita punya hidup, punya nafas, berkualitaslah Anda untuk hidup. Terima kasih karena Anda membangun ruang mesbah Allah agar berkat mengalir di tanah Sulawesi Utara, agar pekerjaan saudara, proyek-proyek, program-program kerja saudara bisa tercapai walaupun efisiensi anggaran demi mengemaskan putra-putri kita. Amin. Saya umur 50 tahun. Kalau kita menunggu masa keemasan generasi kita, berdoa saja agar kita diberi panjang umur, jadi tetek nenek, dan kita akan melihat bagaimana program Indonesia mengemaskan generasi kita menjadi emas. Jujur sekarang ini kan saya melihat dan kita pasti mengetahui, ya kan? Bagaimana pertumbuhan generasi kita, ya kan? Anak-anak dengan mudah dibunuh, diperkosa, ya kan? Ayat tiri dengan banyak cara. Ini anak, ini manusia yang diciptakan Tuhan. Kadang kita senyum bertebaran ketemu orang di kantor, betul tidak? Tapi pulang rumah, pernah enggak kita jatuh cinta benar-benar dengan anak kita? Saudara mungkin sudah pernah dengar khotbah ini. Ada seorang ibu, ya kan? Pasti pekerjaannya lumayan lah, mungkin ada jabatan lah di kantor, sehingga sibuknya minta ampun. Anaknya hanya dijaga oleh bibi pembantu, ya kan? Berarti kalau punya pembantu berarti pendapatannya berarti lebih dari rata-rata PNS, ya kan? PNS normalnya gajinya berapa Pak? Suami saya golongan 4, gajinya 4 juta lebih, karena sertifikasi dapat lebih-lebihnya, ya kan? Sehingga saya bisa dandan sedikit. Karena kalau hidup hamba Tuhan, kalau dia cari many of many, celaka. Betul tidak? Ya kan? Si anak ini istilahnya kalau bahasa orang Manado, kita boleh Manado ya. Ya kan? Bahasa Manado dia bercengeng, ya kan? Mak, itu kan. Sudah mama mau ke kantor, itu kan.
Mak gendong kita, polokkan ke kita mama. Begitu kan? Polokkan mama ke kita. Ya. Nanti mama mau kerja. Sampai dari mama naik mobil ke kantor. Bapak ibu sudah tahu. Ya. Si penjaga anak ini telepon mamanya. Ya kan? Deringan pertama tetap ibunya dengan jawaban apa? Kasih makan aja dia. Pasti dia lapar. Gitu kan? Lagi belum ngomong si pembantu ini tetap jawabannya dikasih susu aja nih. Sampai deringan ketiga yang dikatakan oleh si pembantu ini, Bu, anak ibu telah meninggal. Terlambat. Waktu yang tidak berkualitas, demi karir, demi pekerjaan, semuanya kita korbankan. Ya, saya jalan ke sini, saya membuka satu khotbah, ya. Sehingga saya memiliki komitmen dengan saya bilang ke bapak, Pak, sudah keluar tolong. Ternyata kita orang tua jangan ngomong lagi ke anak-anak. Barusan ini harus mengeluarkan dana yang besar yang bagi saya belum pernah memilikinya. Tapi saya bilang ke bapak saya, tapi saya kan bisa ngomong ke bapak. Lo nggak pernah kasih dana sebesar itu untuk kesenangan duniawi saya. Itu kemanusiaan, ya kan? Tetapi bagaimana kita melakukan dengan hati ini? Jangan terpaksa, tidak maksimal. Jangan karena dapat gaji kita kerja. Ya kan? Tidak dapat gaji kita tidak kerja. Jadi ibu-ibu senang hatilah kita, bapak-bapak senang hatilah kita bekerja. Jangan kita bekerja paksa sebagai suami atau istri karena membayar hutang. Ya, apakah tujuan kita bekerja membayar hutang? Ya, tapi bagaimana kita hidup dengan keluarga, membangun Indonesia, membangun Sulut, membangun negeri kita, membangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar berkembang. Dia bisa tertata dengan sehat dari pemikiran saudara. Ya, pekerjaan ini kan sudah punya dananya, uangnya punya, tinggal bagaimana memanajemen dan benar-benar tepat sasaran. Ya, kita sudah rancang sedemikian rupa. Tapi karena tidak tepat sasaran, pada akhirnya apa? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempercayai bahwa kita akan bisa melihat segala sesuatu, bicara dengan hati itu Bapak Ibu, perlu hati yang tulus. Saya ingin mari kita buka Mazmur 25 ya. Jadi bicara hati, melakukan dengan hati, itu perlu hati yang tulus ya. Mari kita buka Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21, firman Tuhan berkata begini, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara-saudara yang kekasih, butuh hati yang tulus, ketulusan, kejujuran untuk menjalani keadaan hidup ini. Apapun tawaran, apapun godaan, mari kita meyakini bahwa ada Allah. Jadi ketika kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran, ya kan? Mengawal aku berarti ketulusan dan kejujuran itu mengitari kita dimanapun kita pergi. Ya kan, kalau pengawal kan di kiri, dia di kiri. Kita ke kanan, pasti dia ikut. Jadi, ketulusan hati itu akan menjadi bagian kita. Itu mulai dengan hati, mengalirlah ketulusan. Saudara yang kekasih, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk membuka Kisah Para Rasul pasal 24. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16, di situ dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia,
tema kita kan bicara hati, mengerjakan pekerjaan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kisah para Rasul mau mengantar kita agar kita hidup dengan hati nurani yang murni. Murni. Masing-masing kita pasti akan diproses Allah tidak sama, Bapak Ibu. Ya, kita dalam pekerjaan kita akan diproses Allah tidak sama. Semua orang seperti itu. Untuk itu kita ini kan termasuk maupun Citaon, agar semangat kita untuk bekerja tidak akan berubah, Bapak Ibu. Melakukan dengan hati, dikatakan segenap hati. Ini yang terakhir, segenap hati itu butuh totalitas. Totalitas berarti antara hidup kita, perilaku, sikap, dan gaya hidup kita. Totalitas, jadi maksimal, bukan asal-asalan. Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Ada tukang dan kontraktor. Ya kan? Di sini banyak kontraktornya ya. Bekerja sama dengan kontraktor. Dulu kalau nggak salah PU bisa jadi kontraktor. Maaf kalau saya salah ya. Bener nggak? Ya kan? Yang kita lihat di sini, dia pensiun nih tukang ini. Istilahnya masa kerjanya sudah selesai, Bapak Ibu. Pasti sudah dengar cerita ini. Dia biasanya kerjanya rapi, sangat baik. Memang kalau susun batako dia moi, memang katu kalau finishing licin. Ya toh? Kalau badan jalan kan, perisa jalan kan, pasti orang tahu campuran pasirnya, semennya, bener nggak? Tapi saya bukan tukang loh Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya angkat, si kontraktor ini ngomong sama si bapak ini. Pak, mengakhiri masa pensiun Bapak, saya mau Bapak bangun satu rumah lagi. Ya kan? Si tukang ini mikirnya begini, udahlah, saya kerja aja. Kurang kok ini kali. Ya kan? Jadi dia apa? Nah, tidak dengan hati yang ikhlas, tulus, ya kan? Bapak Ibu sudah tahu, dia kerja asal-asalan. Akhir cerita dari sini, si Pak kontraktor bilang, terima kasih Pak, Anda telah bekerja dengan baik. Rumah ini saya berikan ke Bapak. Dia terkejut bukan karena apa, dia merasa bersalah. Tidak kasih yang terbaik. Tuhan melihat saya dan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi mari jangan asal-asalan karena Tuhan melihat. Bukan yang dikerjakan lebih penting, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Kalau Anda punya FB boleh kecek, ya kan? Bukan yang dikerjakan lebih penting, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Totalitas, maksimal, bukan hanya sekedar asal-asal. Tidak ada yang lihat. Kepala bagian saya liburan, dia tugas luar daerah. Jadi kadang kita karena tidak ada orang yang istilahnya, oh terima kasih ya Anda sudah bekerja. Masa ngetren bilang apresiasi. Nggak ada orang yang kasih begitu ke saya. Poin terakhir menentukan hati saudara. Kerendahan hati. Sehingga ayat yang terakhir di sini bilang, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai umat Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bicara berkat, kan itu urusan Tuhan di surga. Ya kan, ketika saudara sudah dengan senang hati, ketulusan hati, segenap hati, kerendahan hati, ya kan? Lakukan dengan rendah hati apa yang kita bisa lakukan. Dan Allah akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Saudara siap dipromosikan Tuhan. Saudara siap mengakhiri tahun ini, membuka tahun 2026. Lakukan dengan senang hati. Ya. Jagalah apa yang bisa saudara jaga. Mulai dari hati saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara.
Keluarga saudara sangat diberkati dan dicintai Allah. Jangan menyerah untuk hal apapun. Dunia kerja bukan berarti dunia tiada badai. Betul tidak? Orang Kristen saja banyak badainya, ya kan? Gereja banyak badainya, tapi Tuhan ada dalam badai hidup saudara. Ketika saudara mau terus dengan Allah, ya, saudara selalu katakan haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Sekalipun mungkin Anda baru saja di bawah Tuhan di titik nol, tapi pekerjaan Allah akan mengantar saudara terbang seperti burung Raja Wali. Saudara jangan berada terus di zona yang nyaman. Banyak orang ketika ada tantangan tidak mau ada dalam zona tantangan sehingga nyaman-nyaman. Pada akhirnya ketika Allah bawa di fase tantangan menyerah. Tapi orang Kristen tidak pernah menyerah. Amin. Saudara yang mau diberkati hari ini angkat tangan. Diberkati hidupmu angkat tangan. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu. Diberkati pekerjaan saudara. Di dinas pekerjaan umum, bahkan juga penataan ruang daerah Provinsi Sulawesi Utara. Percaya, Allah pemberi berkat, hak Tuhan, tapi jaga hatimu. Terpujilah Tuhan. Amin.